Dalam Al-Quran disebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, ketika kami berkata kepada para malaikat, termasuk di dalamnya ada iblis, karena iblis beribadah bersama para malaikat. Ketika kami berkata kepada para malaikat, termasuk di dalamnya ini iblis, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Perlu diperhatikan bahwa sujud di sini bukan sujudul ibadah, tetapi sujudut tahiyyah. Ada sujud itu yang disebut dengan sujudul ibadah, yaitu sujud dalam rangka untuk beribadah. Ada sujudut tahiyyah, yaitu sujud dalam rangka untuk memuliakan, untuk menghormat. Ini namanya sujudut tahiyyah. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah wa yastakhilu didduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jallamu lin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hashri wal iqabi was sawabi wan nashri was sirati wal mizani wal hawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa minal bashiri min kulli hukmin sara kadaruri wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa'akthiran min dhikriha bil adabi tarqa bihadha dhikri ala rutabi wa khalli bil khawfa ala rajai wasir li maulaka bila tanai. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala
Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin, mari kita mulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada nazam yang ke-56. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal jinni wal amlaki thumma al-anbiya wal khuri wal wildani thumma al-awliya. Wal jinni lan wajib iman kelawan onone jin, wal amlaki lan pira-pira malaikat, thumma al-anbiya nuli pira-pira para nabi, wal khuri lan widodari, wal wildani lan wildan, thummal awliya nuli pira-pira para wali. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu taala di sini masih melanjutkan penjelasannya tentang hal-hal yang wajib untuk diimani, yang wajib untuk diyakini adanya, yaitu al-jin, yaitu tentang adanya jin. Bahwa jin ini itu ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama jin. Ini kita wajib untuk meyakini adanya, bahwa makhluk bernama jin itu ada. Dari manusia, binatang, kemudian tumbuhan, kemudian malaikat, ada makhluk yang bernama jin. Nah, jin ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api. Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam sebuah hadis disebutkan khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu mimma rijim min nar. Khuliqatil malaikatu min nur, bahwa para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu, dan jin itu diciptakan dari api. Nah, jadi asal kejadian daripada jin dan para malaikat itu berbeda. Jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau manusia diciptakan dari saripati tanah, itu manusia, yaitu manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Nah, sebagaimana manusia, jin ini ada yang muslim dan ada yang kafir. Bahkan seluruh jin ini kemarin sudah kita sampaikan bahwa mereka adalah ummatud da'wah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya diperintahkan untuk berdakwah kepada umat manusia, tetapi beliau juga diperintahkan untuk berdakwah kepada bangsa jin. Sehingga para jin ini ada yang kemudian masuk ke dalam Islam, menjadi muslim, tetapi juga ada, bahkan ini yang terbanyak, mereka tetap dalam kekufurannya. Mereka menjadi
yang disebut dengan jin kafir. Jadi ada jin muslim dan juga ada jin kafir. Kebanyakan jin itu kafir. Sebagaimana manusia juga demikian. Manusia itu ada yang muslim dan juga ada yang kafir. Tetapi yang kafir, yang tidak beragama Islam, itu lebih banyak daripada yang muslim. Jin juga begitu. Ada yang muslim, ada yang kafir, tetapi yang kafir itu lebih banyak daripada yang muslim. Nah, jin ini dikatakan sebagai akdzabu khalqillah, makhluk Allah yang paling banyak berbohongnya, yang paling sering berbohong. Ini makhluk jin ini, bangsa jin ini. Kalau berbicara sulit untuk dipercaya karena mereka ini kebanyakan adalah para pembohong. Termasuk jin yang muslim. Kebanyakan daripada jin yang muslim ini, mereka ini fusak, mereka ini adalah jin-jin yang fasik. Kebanyakan mereka tidak bertakwa, kebanyakan mereka tidak soleh, kebanyakan mereka suka meninggalkan kewajiban dan senang untuk mengerjakan perkara yang diharamkan. Ini jin-jin kebanyakan. Jarang di antara mereka yang taat dalam beragama. Jarang di antara jin itu yang kemudian istiqamah dalam menjalankan kewajiban dan istiqamah dalam meninggalkan perkara yang haram. Jumlahnya sedikit, sangat jarang. Karena itulah maka kita harus mewaspadai jin ini. Jangan sampai seseorang terperdaya, tertipu oleh jin. Karena jika sampai seseorang tertipu dengan jin, maka dia akan disesatkan. Karena jin yang kafir itu tujuan hidup mereka salah satunya adalah menyesatkan manusia. Nah, mereka adalah keturunan dari jin yang pertama yang bernama iblis. Iblis laknatullah, ini nenek moyangnya jin. Kalau Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, iblis ini adalah jin pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iblis dahulunya ini muslim. Dahulunya muslim, beribadah bersama para malaikat di dalam surga. Jadi mereka beribadah, berkumpul bersama para malaikat di dalam surga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jin ini kemudian kufur. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, termasuk di dalamnya iblis ini, ternyata iblis tidak mau bersujud. Diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Ternyata iblis laknatullah alaih ini tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua para malaikat bersujud hormat kepada Nabi Adam, tetapi iblis ini tidak mau, enggan untuk melakukannya karena ada kesombongan di dalam hatinya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, ketika kami berkata kepada para malaikat, termasuk di dalamnya ada iblis, karena iblis beribadah bersama para malaikat. Ketika kami berkata kepada para malaikat, termasuk di dalamnya ini iblis, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Perlu diperhatikan bahwa sujud di sini bukan sujudul ibadah, tetapi sujudut tahiyyah. Ada sujud itu yang disebut dengan sujudul ibadah,
yaitu sujud dalam rangka untuk beribadah. Ada sujudut tahiyyah, yaitu sujud dalam rangka untuk memuliakan, untuk menghormat. Ini namanya sujudut tahiyyah. Nah, sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, termasuk di dalamnya iblis, ini adalah sujudut tahiyyah. Sujud untuk hormat, untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam, bukan sujud untuk ibadah kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, para malaikat, untuk sujud kepada selainnya. Karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada selain Allah namanya syirik. Ibadah kepada selain Allah namanya apa? Syirik. Orang yang melakukannya disebut musyrik. Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk syirik. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Bahwa syirik itu adalah sebuah kekufuran, salah satu jenis dari kekufuran. Maka nggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada para malaikat untuk syirik. Tidak mungkin. Maka para ulama tafsir sudah menjelaskan bahwa sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis, itu adalah sujudut tahiyyah, sujud untuk hormat. Ini penting untuk diperhatikan, karena sebagian orang menyalahpahami ayat ini, dianggap bahwa sujud yang dimaksud di situ adalah sujud ibadah. Kemudian mereka berkesimpulan bahwasanya iblis laknatullah alaih ini adalah makhluk Allah yang tauhidnya paling tinggi, katanya. Mereka mengatakan iblis ini tauhidnya paling tinggi. Alasannya apa? Alasannya iblis laknatullah alaih ini tidak mau sujud kepada selain Allah. Meskipun Allah yang nyuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis gak mau, takut syirik. Iblis ini takut syirik, sehingga tidak mau beribadah kepada selain Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini pemahaman yang keliru. Sujud yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sujud tahiyyah, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis laknatullah alaih tidak mau, karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api itu lebih mulia dibandingkan dengan Adam yang diciptakan dari tanah. Itu adalah pernyataan iblis sendiri yang mengatakan begitu, bahwa dia merasa bahwa dia khairun minhu, lebih baik daripada Adam alaihissalam. Sehingga dia tidak mau hormat kepada orang yang dia anggap tidak lebih mulia dari dirinya. Sehingga dia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud hormat. Dikatakan kana minal jinni, dan iblis itu adalah bagian dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia menolak, dia membangkang terhadap perintah Tuhannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi juga terkait dengan ayat yang sedang kita baca ini, bahwa ditegaskan dalam ayat ini bahwa jin itu atau iblis itu adalah kana minal jinni, bahwa jin itu adalah atau iblis itu adalah dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang.
Ada yang mengatakan dan ini adalah pernyataan yang tidak benar. Mereka mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat. Ada yang mengatakan justru lebih parah lagi, dia mengatakan bahwa jin ini gurunya para malaikat. Ada lagi yang mengatakan bahwa iblis itu adalah rajanya para malaikat, dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan bahwa iblis itu gurunya para malaikat, rajanya para malaikat, pemimpinnya para malaikat, atau dia malaikat, ini tertolak oleh ayat yang kita baca tadi, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Yang secara terang mengatakan bahwa illa iblisa kana minal jinni, kecuali iblis, yang iblis itu adalah tergolong sebagai jin. Dan dia dikatakan berikutnya fafasaqa an amri rabbih, dan dia membangkang terhadap perintah Tuhannya. Sedangkan para malaikat sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, disebutkan apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sifat malaikat. Sementara di sini dikatakan bahwa jin itu fafasaqa an amri rabbih, membangkang terhadap perintah Tuhannya. Maka ini jelas bukan malaikat, karena kalau malaikat dia tidak akan membangkang terhadap perintah Tuhannya. Pasti dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka di sini harus diwaspadai pemahaman yang keliru yang mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat. Dan ini ada disebutkan dalam sebagian kitab, itu ada yang menyebutkan perkara yang salah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita katakan bahwa jin ini ada yang kafir seperti iblis, kemudian sebagian besar anak keturunannya ini kafir, dan ada yang muslim yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin yang kafir itu yang disebut dengan syaitan. Syaitan, setan bahasa Indonesianya itu adalah al-kafiru minal jinni. Yang kafir dari jin, bangsa jin yang kafir itu disebut setan. Bahasa Arabnya asyaiton. Tetapi ketika di dalam Al-Quran atau hadis disebut syaiton, itu terkadang yang dimaksud itu adalah iblis. Jadi ketika disebut ja'a syaiton, misalnya dalam sebuah hadis riwayat, maka terkadang yang dimaksud di sini bukan jin kafir secara umum, tetapi secara khusus yang dimaksud adalah iblis laknatullah yang merupakan nenek moyang dari bangsa jin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi juga telah kita sampaikan bahwa jin ini adalah akdzabu khalqillah, makhluk Allah yang pendusta. Karena itulah maka kita harus waspada, jangan sampai kita terperdaya oleh jin. Karena jin memang, apalagi yang keturunan iblis ini, ya semuanya keturunan iblis. Yang kafir maksud saya, itu mereka berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita iblis sebagai nenek moyangnya, yaitu untuk mencari teman sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka, menyesatkan manusia ke dalam neraka. Maka kita harus waspada terhadap tipu daya jin ini. Bisa jadi jin akan datang kepada salah seorang di antara kita, kemudian dia
dia akan mengaku-ngaku sebagai jin yang baik. Dia akan datang, dia mengatakan saya ini jin muslim, atau mungkin tidak segan-segan dia mengatakan saya ini jin yang wali, mungkin saja saya waliullah dari bangsa jin, bisa jadi seperti itu. Kemudian jin ini akan menawarkan sesuatu kepada orang itu. Dia mengatakan saya ini jin muslim, saya jin yang taat kepada Allah, saya jin yang soleh, saya ini waliyun min auliyaillah, saya sama dengan kamu, sama-sama muslim, saya memiliki niat yang baik untuk bisa membantu kamu, menolong orang. Membantu kamu, menolong orang. Sebuah kata-kata yang sangat baik. Menolong orang. Sudah dibantu, bukan membantu dalam keburukan, tetapi membantu untuk menolong orang. Sehingga sering dukun-dukun itu mengatakan, saya cuma nolong di sini, tujuan saya. Jadi menolong orang untuk mengobati seseorang yang sakit, untuk menemukan barang-barang yang hilang dan sebagainya. Ini biasanya mereka menawarkan seperti itu. Nah, ketika ada jin yang berkata seperti itu, banyak orang yang terperdaya. Ketika dia tertipu dengan kata-kata saya adalah muslim, saya adalah jin yang soleh, saya adalah waliullah, maka kemudian orang ini percaya. Apalagi ditambah saya datang untuk menolong kamu agar kamu bisa menolong manusia, menolong masyarakat. Maka di sini dia akan tambah terperdaya, tertipu oleh rayuan setan ini, jin ini. Akhirnya dia siap. Baiklah kalau begitu kita bekerja sama, kamu menolong saya, membantu saya dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat dan seterusnya. Terjadilah kemudian di antara keduanya saling menolong, seakan-akan pada awalnya. Tetapi karena namanya jin nggak bisa dipercaya kebanyakan di antara mereka. Dia tahu tentang bagaimana kehidupan kita, tetapi kita tidak mengetahui kehidupan si jin itu secara detail. Selain ketika dia datang kepada kita, apa yang dia lakuin di luar, kita nggak tahu. Entah kelayapan kemana dia, apakah dia sholat atau nggak sholat, puasa apa tidak puasa, ngaji apa enggak, kita nggak tahu. Jangan-jangan nggak pernah hadir dalam majelis ilmu. Karena juga ngaji, iblis yang baik ya ngaji. Kalau nggak ngaji gimana mau sholat, mau puasa? Ya bisa saja ngaji dengan sesama jin, bisa saja juga ngaji di sini, bisa jadi. Artinya hadir dalam majelis ilmu yang diadakan oleh para kiai, para ulama, itu bisa terjadi yang seperti itu. Tetapi kita kan nggak tahu, kita tidak tahu secara persis kehidupan mereka sehari-hari itu nggak tahu, sehingga kita nggak bisa menilai apakah dia muslim betulan atau tidak, apakah dia soleh atau toleh, itu kita tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Itu yang jadi masalah itu. Sementara jin itu tahu tentang kita, kita diawasi terus oleh jin itu. Untuk kemudian sebagian mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Maka biasanya kalau dia jin penipu, pada awalnya dia mengajari sesuatu untuk membantu atau menolong orang ini dengan dengan kalimah-kalimah yang baik. Misalnya dengan tahlil. Kamu kalau mau menolong orang baca ini, tahlil. La ilaha illallah misalnya. Kamu baca surat ini, kamu baca surat ini, kamu baca
wirid ini. Nah, awalnya seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika manusianya itu bodoh, dia nggak akan tahu bahwa setelah itu jin ini akan berusaha menyesatkan dia, bahkan membatalkan sesuatu yang telah diucapkan. Nah, saya pernah mendapati seorang dukun tanpa sengaja dengan seorang dukun yang sedang praktek. Dukun yang sedang praktek mendukun. Ada seseorang yang datang kepadanya bertanya tentang sesuatu. Kemudian jinnya masuk ke dalam tubuh dari si dukun itu. Saya dengarkan, pertama-tama dia mengucapkan tahlil. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan bacaan yang benar pada awalnya. Tetapi ketika agak akhir sudah mulai pertengahan, bacaannya sudah mulai berubah. Bacaannya ini saya mendengarnya sendiri. Bacaannya sudah mulai berubah, sehingga mulai pertengahan menjelang akhir itu sudah berganti. Yang asalnya la ilaha illallah, la-nya itu panjang, sekarang menjadi dipendekkan. Dia membacanya begini, dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mengatakan begitu. Jadi yang asalnya la ilaha illallah, artinya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Tiba-tiba orang itu berubah, la-nya dipendekkan menjadi artinya itu menjadi sebaliknya, menjadi benar-benar ada yang disembah selain Allah. Menjadi begitu maknanya. Nah, sudah menyimpang. Menjadi ada kesyirikan karena meyakini ada sesembahan selain Allah. Orang yang mendengar yang tidak punya ilmu, dia akan mengatakan ini dukun baik ini, yang dibaca aja tahlil, setelah itu baca ayat kursi. Ini bukan dukun sembarangan ini. Nah, itu orang yang nggak paham, orang yang bodoh. Tetapi sesungguhnya dia itu penipu. Nah, kita harus tahu bahwa karakter dasar dari jin itu adalah mereka akdzabu khalqillah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling pendusta, yang paling banyak berbohong. Harus diwaspadai. Kalau mereka menjadikan seseorang sebagai dukun yang dimaksud di sini ya tadi itu, bukan dukun pijat, bukan. Nah, atau dukun bayi, bukan. Tetapi dukun yang dimaksud di sini itu, yang tadi itu, yang untuk meramal, untuk mengetahui sesuatu yang gaib, atau untuk meramal sesuatu yang akan terjadi, mencari barang hilang dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan dukun di sini. Pada awalnya jin itu juga mereka bermain bermain cantik jin ini. Untuk namanya saja untuk menipu seseorang. Pada awalnya syarat yang dikemukakan oleh jin ini biasanya syaratnya biasa-biasa saja. Tetapi selalu ada syarat. Karena seseorang menolong orang lain pada umumnya itu ada syarat. Apalagi jin menolong manusia itu ada syarat. Nah, saya mau menolong kamu asalkan, itu namanya syarat. Asalkan nanti begini-begini. Asalnya syaratnya nggak macem-macem. Tetapi ketika seseorang itu sudah terlanjur menjadi dukun terkenal, nah ini repot. Kalau sudah terkenal itu seseorang menjadi repot. Apapun kita ketika sudah menjadi terkenal, sudah viral, menjadi ustadz yang viral, menjadi kiai yang sudah viral, mubalek yang viral, ini tantangannya berat. Tantangannya berat, ujiannya berat. Kalau seseorang ini sudah menjadi dukun yang terkenal, semua orang datang kepadanya dan selalu berhasil apa yang dihajatkan. Terus datangnya itu juga bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan amplop yang berisi uang misalnya.
Nah, maka di sini manusia ini sudah mulai sudah mulai terikat dengan jin ini, sudah mulai terikat. Ketika sudah sudah merasakan banyak tamu, banyak amplop, banyak duit, maka di sini jin ini, sang penipu ini akan datang lagi. Dia mengatakan, saya mulai sekarang nggak mau lagi membantu kamu, menolong kamu lagi. Maka manusia akan kaget, ini si dukun ini gimana ini, oh, nggak mau. Orang-orang sudah lagi laris-larisnya ini, ya, pada datang kepada dia, sekarang kok nggak mau. Kemudian jin ini akan mengatakan, kecuali jika kamu mau melakukan sesuatu untuk saya. Maka di sini apa itu? Ada kalanya dia mengatakan, kamu harus sujud kepadaku. Kamu harus sujud kepadaku. Jika kamu mau sujud kepadaku, maka kamu bukan hanya tetapi kamu akan menjadi dukun yang lebih top lagi, lebih hebat lagi. Ditawarkan seperti itu. Nah, ini apa taruhannya adalah keimanan, akidah. Apakah dia ingin tiba-tiba berhenti menjadi dukun, atau dia melanjutkan perdukunannya, tetapi dengan konsekuensi dia harus menjual akidahnya kepada iblis, kepada setan itu. Atau sebagian mengatakan, kamu asalkan kamu mau menulis ayat Al-Quran dengan menggunakan air kencing, atau kamu menulis ayat Al-Quran dengan menggunakan darah, maka nanti perdukunan kamu semakin hebat. Syaratnya itu, mau apa enggak? Padahal itu perbuatan kufur semua itu. Menulis ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis, itu penghinaan terhadap Al-Quran, itu adalah kekufuran. Ditawarkan seperti itu. Nah, ini pasti dilema. Orang ini akan dilema antara mengikuti jin itu atau tidak mengikutinya. Kalau dia orang bodoh, langsung ikut. Tetapi kalau dia setengah bodoh, ada ilmunya sedikit, tapi ya nggak kuat, dia akan mikir, ini gimana nih, ini nggak boleh. Sedangkan tuntutan saya harus tetap jaya sebagai dukun. Nah, maka terkadang kebanyakan kemudian mereka menjual akidahnya. Mereka rela untuk menjadi kufur, rela keluar dari Islam demi untuk mendapatkan kebutuhan duniawi yang dia hajatkan. Kalau sudah seperti ini, maka dia total tertipu oleh jin dan dia menjadi kafir, yang ini merupakan tujuan utama daripada iblis dan keturunannya dari bangsa syaitan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sebagai tambahan faidah bagi kita. Jika ada orang dengan kriteria dukun seperti ini, maka kita harus waspada. Jangan sampai kita datang kepadanya. Jangan sampai kita mendatangi seorang dukun. Hukumnya haram kita datang kepada dukun. Bahkan bisa menjadi syirik apabila nanti seseorang meyakini bahwa setiap yang disampaikan oleh dukun itu pasti benar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Man ata kahinan, barang siapa yang datang kepada seorang peramal, kahin, aw arrafan, atau seorang dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan, mempercayai apa yang dia katakan, meyakini bahwa dukun dan peramal itu mengetahui semua yang gaib, sehingga apa yang dikatakannya itu pasti benar.
faqad kafara, maka dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin, dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini ada dua yang disebutkan, yaitu yang pertama kahin. Kahin itu apa? Peramal, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu namanya kahin. Nanti akan terjadi begini dan begini dan seterusnya. Itu namanya peramal. Dalam bahasa Arabnya istilahnya adalah kahin. Gak boleh kita datang kepada seorang kahin, seorang peramal. Biasanya dia bekerja sama dengan jin juga ini, kahin ini, untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi jinnya membantu ketika ditanya tentang sesuatu hal oleh seseorang, jinnya ini kemudian mencari informasi yang kemudian diberitahukan kepada si dukun, dan si dukun ini menyampaikan informasi sesuai dengan informasi dari jin tersebut. Nah, sehingga kadang dukun ini luar biasa. Ketika ada seseorang datang ke rumahnya, dia langsung sudah bisa nebak. Nah, dia langsung, kamu mau begini ya? Loh, langsung yang datang hebat dukun ini. Saya belum ngomong dia sudah tahu. Nah, kemudian ditanya, kamu di rumahmu ada di belakang rumah itu ada sumur yang kamu tutup ya? Tahu lagi dia, padahal saya belum memberitahu. Itu di dalam rumah kamar kamu itu, di bawahnya ada ini dan itu. Jika kamu pengen sembuh itu buang itu, dan seterusnya. Seakan-akan dia bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Ini apa ini? Ini sebenarnya adalah informasi yang diberikan oleh jin. Jin ini kan memiliki bermacam-macam. Jin ini ada yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Bisa terbang di antaranya, bisa berjalan dengan cepat di antara mereka. Beda-beda jin, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang bisa seseorang jin itu langsung mencari informasi ketika datang si fulan. Oh, maka jin ini cari informasi apa tujuannya. Kemudian jin itu langsung pergi ke rumah si fulan itu untuk cari apa-apa yang ada di situ. Kemudian disampaikan oleh si dukun itu, sehingga si dukun menyampaikan apa yang disampaikan oleh jin yang menolongnya itu, yang membantunya itu. Nah, seperti itu proses kerjanya, itu seperti itu, menipu semua itu, menipu semua. Maka biasanya kalau seseorang datang kepada dukun, itu pertama dirusak akidahnya, yang kedua ujung-ujungnya adalah adu domba. Adu domba dengan saudara. Oh, ini yang membuat saudara kamu sendiri, nggak jauh ini dari rumah kamu. Dibilang nggak jauh dari rumah kamu, akhirnya apa? Suudzon kepada sana, suudzon kepada sana, akhirnya bertengkar antar saudara. Karena itulah tujuan jin, tujuan iblis itu mengadu domba saudara, mengadu domba teman, mengadu domba dengan tetangga. Nggak disebutkan lagi namanya siapa, ciri-cirinya begini. Ada pada dia, ada pada dia, ada pada dia. Akhirnya bermusuhan dengan banyak orang gara-gara mendatangi dukun. Karena itu harus hati-hati, jangan datang kepada dukun. Rasulullah melarangnya. Arrafan. Arraf itu siapa? Arraf itu adalah orang yang berbicara tentang peristiwa yang telah terjadi dan yang telah berlalu. Misalnya tentang barang-barang yang dicuri. Ada orang datang mengatakan, sepeda motor saya kehilangan, Mbah. Gimana ini? Uang saya di rumah hilang, Mbah. Gimana ini? Di mana dia? Sampai di mana? Siapa pencurinya? Kemudian dia dukunnya pun melakukan ritual-ritual. Kemudian, oh, ini sepeda kamu masih ada di sekitar sini.
Yang nyuri nggak jauh-jauh. Orangnya kamu juga sudah kenal dan sebagainya. Nah ini apa? Hancur kalau sudah seperti ini, karena dia akan merusak hubungan kekeluargaan, hubungan dalam bermasyarakat. Tatanannya rusak oleh arraf, si dukun yang modelnya seperti ini, yang bekerja sama dengan jin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak ada makhluk yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seseorang pun yang ada di langit maupun di bumi yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah. Semua yang gaib nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Para nabi, sebagian para wali mengetahui sebagian kecil yang gaib itu karena Allah memberitahunya. Para malaikat mengetahui sedikit dari perkara yang gaib karena Allah memberitahunya. Sementara yang mengetahui semua yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok jin ada yang tahu itu bagaimana? Mengetahui sesuatu yang sebagian sesuatu yang akan terjadi. Para ulama menjelaskan, jin ini suka curi dengar. Suka curi dengar. Ini hanya curi dengar itu nggak mendengar dengan betul-betul, tetapi dia selentingan mendengar dari pembicaraan para malaikat. Kita tahu para malaikat itu yang diberitahu sebagian perkara yang gaib oleh Allah, karena mereka adalah makhluk yang diberi tugas oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Sehingga setiap tahun sekali mereka naik ke Lauhil Mahfuz di atas langit ketujuh, melihat catatan takdir di sana. Itu para malaikat. Sehingga sebagian malaikat itu mengetahui perkara yang akan terjadi, tetapi tidak semuanya. Ketika di antara para malaikat sedang berbincang-bincang, jin ini naik ke atas, dia mencuri dengar. Mencuri dengar itu nguping. Apa yang diomongkan itu? Apa yang diomongkan itu? Dia seperti itu. Sehingga di sini kebenarannya pun nggak pasti. Kebenaran informasinya nggak pasti karena hanya nguping saja yang bisa salah pendengaran si jin ini. Tetapi terkadang mendekati kebenaran. Terkadang sesuai dengan kenyataan, namanya juga nguping. Inilah informasi inilah yang kemudian disampaikan oleh si dukun. Disampaikan kepada si dukun itu. Sehingga seakan-akan si dukun itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Padahal itu adalah informasi dari jin yang dia curi informasinya dari para malaikat. Itu pun hanya sekadar nguping, curi dengar, tidak benar-benar mendengar, sehingga sering sekali informasi dari jin ini itu juga salah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhati-hatilah terhadap jin ini. Kita juga harus waspada juga terhadap orang-orang yang prakteknya dengan cara katanya bisa mendatangkan arwah, bisa mendatangkan roh nenek moyang. Ini kita harus waspadai. Ada dukun yang berpraktek seperti ini. Saya akan panggilkan rohnya Nabi Ibrahim, katanya. Saya akan panggilkan rohnya Nabi Musa. Saya akan panggilkan rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sunan Kalijogo rohnya akan saya datangkan ke sini. Ada di sini orang seperti itu. Dia merasa mampu mendatangkan rohnya para wali. Kayak dia lebih hebat dari para wali. Sampai Nabi pun rohnya dipanggil oleh dia. Kemudian apa? Orang ini memang secara zahir dia datangkan betul itu. Dia datangkan betul. Muncul kemudian roh datang mengaku saya adalah Ibrahim, saya Musa, saya ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Ini jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Para nabi bukan orang yang bisa diatur-atur oleh mereka ini, para dukun ini. Para nabi, para aulia, para solehin, mereka penuh dengan kenikmatan di alam kuburnya. Apalagi jinnya Fir'aun, jinnya Numrud, atau jinnya Abu Lahab, Abu Jahal, penuh dengan siksa di dalam kuburnya. Mana bisa didatangkan oleh si dukun itu? Nggak bisa didatangkan. Maka harus diwaspadai, harus diwaspadai. Nggak bisa si dukun itu merebut orang-orang kafir, nenek moyang ini dari tangan para malaikat. Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Maka sebenarnya siapa itu yang didatangkan itu? Yang didatangkan itu adalah jin, tetapi mengaku sebagai rohnya si fulan, rohnya si fulan. Tapi sebenarnya yang datang itu adalah jin, rohnya jin, ya jinnya itu yang datang, bukan rohnya manusia, bukan. Tetapi ngaku-ngaku, ngaku-ngaku. Biasanya yang didatangkan itu adalah jin qarin, jin qarin dari manusia itu. Jadi setiap manusia itu ada qarin, jin yang selalu menyertainya. Jin namanya juga teman dia, menyertai, selalu menyertai dia. Maka jin ini mengetahui persis tentang diri kita. Misalnya jin qarin saya, itu tahu apa yang saya lakukan, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya berjalan, bagaimana saya berpakaian. Dia tahu persis. Kebiasaan namanya kemana-mana diikuti. Setiap orang ada jin qarin yang selalu mengikuti, sehingga dia hafal dengan kebiasaan kita, paham betul bagaimana tidurnya, bagaimana berjalannya, bagaimana berbicaranya, dia tahu. Sementara ketika manusianya itu sudah mati, jinnya ini nggak mati, karena jin itu umurnya lebih panjang daripada manusia. Inilah yang dipanggil, kemudian dia datang persis dengan manusia yang dikehendaki. Wah, ini si mbah saya ini, wajahnya kayak mbahnya, pakaiannya sama, cara ngomongnya juga sama dengan mbah, pokoknya mirip sekali. Kenapa? Lalu namanya juga jin qarin, dia yang dari kecil itu menemani mbah kamu, sehingga dia bisa merubah wujudnya menjadi orang tersebut. Nah, disinilah kemudian orang menjadi percaya, oh, dukun ini hebat, dia bisa memanggil roh nenek saya, roh kakek saya, dia bisa memanggil rohnya wali fulan, dan sebagainya. Ini harus diwaspadai. Ini orang-orang pembohong semuanya, tidak benar apa yang mereka lakukan. Itu semuanya adalah bekerja sama dengan jin yang kafir, yang tujuannya adalah menyesatkan manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita percaya bahwa jin itu ada. Ada sebagian kita yang pernah melihatnya, tetapi banyak di antara kita yang belum pernah melihatnya. Bakat-bakatan. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.